Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Happy Nopianti sebagai coach. Sebelah kanan saya Bu Mairisa sebagai observer. Sebelah kiri saya Paprina sebagai coachee. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Happy. Selamat pagi Bu Mai. Hari ini kita akan ada praktek coaching ya Bu. Sebelum coaching saya akan bertanya-tanya dulu ya, karena di sini saya sebagai observer. Pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Rubrik penilaian pada coaching kali ini menggunakan alur tirta. Alur tirta yaitu tujuan, terus identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu yang akan dilaksanakan penilaian dari alur tirta tersebut, Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot kompetensi yang akan saya ingin kembangkan. Baik Ibu, jadi bagian kompetensi coaching yang akan spesifik Ibu kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bu. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Spesifik yang akan saya terapkan yaitu menggunakan kata kunci Bu. Nah, yakni penggunaan kata kunci yang dari coachee, kemudian sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disebutkan oleh coachee tadi. Baik Ibu, penggunaan kata kunci ya Bu. Silahkan Ibu bisa memulai melaksanakan praktik coaching dengan Pak Prina. Siap Bu, saya izin memanggil Pak Prina dulu ya Bu. Iya, mangga Ibu. Assalamualaikum Pak Prina. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak Prina hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya, kemarin katanya Bapak mau diskusi dengan saya Pak. Iya Bu, ini ada yang mau saya ceritakan nih sama Ibu nih. Mangga Pak, ayo kita diskusikan. Iya Ibu, kebetulan kerjaan saya juga sudah selesai nih. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya Pak, santai aja nggak masalah. Sebenarnya apa yang Bapak ingin bicarakan dengan saya Pak?
Begini Ibu, saya ada masalah untuk membuat yang masih membuat pemikiran saya itu kurang nyaman ini. Begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini, Pak? Jadi saya tuh menginginkan ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya itu kira-kira ada solusinya gitu. Jadi saya tuh berharap Ibu bisa ngasih masukan ke saya gitu. Mudah-mudahan ya Pak, dari diskusi kita hari ini mendapat solusinya. Memang permasalahannya bagaimana Pak sehingga membuat Pak Prina itu tidak nyaman? Begini Bu, saya mengajar di kelas, kan semuanya laki-laki tuh. Saya merasakan anak-anak itu kurang semangat, kemudian kurang antusias dalam pembelajaran saya. Nah, hal ini saya lihat dari kegiatan siswa saat KBM berlangsung itu ada yang mengantuk, kemudian ada yang melamun, ada yang main HP dan sebagainya. Dan ada juga ada yang main game, Bu. Kira-kira menurut Bapak penyebabnya apa ya Pak bisa begitu? Mungkin karena mereka tidak menyukai pelajaran matematika, Ibu. Dan pembelajaran saya itu mungkin membosankan ataupun monoton kayaknya. Oh begitu ya Pak ya. Saya yakin kalau Bapak bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak sudah pernah mengikuti pelatihan atau workshop seperti tentang cara membuat media pelajaran begitu Pak? Iya, iya Pak. Saya beberapa kali mengikuti pelatihan workshop online guru inovatif nih di Indonesia yang bertema Merdeka Mengajar. Kemudian seingat saya menjadi guru inovatif itu diantaranya menjadi suri tauladan. Guru itu dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, komprehensif dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa jadi solusi atau alternatif yang nanti Bapak bisa selesaikan masalah yang tadi, Pak. Iya, Pak, betul. Kita sebagai guru itu harus menjadi teladan. Kita juga harus dituntut untuk kreatif, misalnya dalam membuat media pelajaran mungkin, Pak, dan yang lainnya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, Pak, posisi mana anak-anak itu antusias pembelajarannya kurang? Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira antusias anak-anak yang diikuti dalam pembelajaran matematika itu kira-kira ada di posisi 5, Ibu ya? Itu ya Pak ya. Kira-kira hambatan apa yang dapat membuat Kak Prina ini anaknya tuh kurang antusias dalam belajar matematika? Mungkin karena di kelas itu semuanya laki-laki, jadi membuat semangat dan antusiasnya tuh menurun Ibu. Sedangkan minat belajarnya itu rendah sehingga kurangnya daya saing, kemudian untuk meningkatkan prestasi sehingga saat pembelajaran juga ada yang tidur Ibu. Banyak yang main HP juga. Kira-kira menurut Bapak solusi apa yang dapat menyelesaikan masalah Bapak tadi? Menurut saya akan coba mempraktekkan apa yang saya dapatkan dari pelatihan itu ya. Sejatinya pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang berkebutuhan murid, kemudian pembelajaran yang meminta bantuan juga kepada guru BK untuk memotivasi anak nih. Selain itu, orang tua dari wali murid juga saya libatkan. Kemudian dalam memantau perkembangan anak, selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah, Ibu. Keren sekali Pak, bagus. Saya setuju Pak. Bapak sudah tahu solusinya, kira-kira target Bapak di skala 1 sampai 10 sekarang targetnya? Untuk target kemungkinan di angka 8 atau 9 Ibu. Sampai 9 ya Pak. Ya. Sekarang strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk anaknya tuh semangat terus antusias lagi untuk mencapai tadi tujuan Bapak Prina 8 sampai 9 tadi? Kira-kira strategi yang akan saya lakukan yang pertama adalah mengkondisikan tempat itu dengan bersih, kemudian sehingga setelah bersih kondisinya kan nyaman untuk melakukan pembelajaran. Kemudian saya melakukan ice breaking, kemudian mengajarkan matematika dengan metode yang variatif, kemudian pembelajaran juga sekiranya bisa menyenangkan seperti pembelajaran di luar kelas, kemudian pembelajaran disertai dengan game-game yang ada di HP, kemudian membangun kolaborasi dan dengan rekan guru. Dengan begitu saya akan menerima saran dan kritik dari berbagai ide dari guru lain, kemudian menjelaskan kepada murid dengan detail dan akan mengajarkan pentingnya belajar matematika dengan memotivasi mereka secara menyeluruh.
Bagus Pak, keren sekali Pak. Ya. Banyak solusi dari Bapak ya tadi, banyak ide-ide dari Bapak dari masalah itu, bahwa tadi akan melakukan apa tadi, kebersihan dulu, terus ice breaking, kemudian metodenya yang variatif, kemudian pembelajaran yang menyenangkan di luar kelas sama main game ya Pak ya, banyak sekali. Nah sekarang kira-kira membutuhkan berapa lama untuk memulai strategi itu Pak? Saya perkiraan kira-kira butuh 2 mingguan Ibu ya untuk melakukan hal tersebut, Bu. Nah, kira-kira dalam 2 minggu ini nih, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Prina untuk menjaga komitmennya? Saya dalam mengatasi permasalahan tersebut mungkin akan melibatkan guru matematika, kemudian peserta didik tentunya, guru BK, dan orang tua wali murid tersebut. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, dengan melibatkan Bapak, kemudian peserta didik, guru BK juga, serta orang tua. Nah sekarang harapan Bapak setelah diskusi ini apa Pak? Harapan saya mudah-mudahan kedepannya saya itu merasa lega dan senang setelah menemukan solusi dari diskusi ini. Kemudian mudah-mudahan masalah ini teratasi, kemudian siswa dan siswinya di kelas terutama yang laki-laki tersebut bisa meningkat dalam pembelajarannya. Kemudian saya berharap juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya, Ibu. Nah, keren sekali Pak. Nah, baik, alhamdulillah ya Pak ya, kita diskusi kali ini. Nah, mudah-mudahan Bapak juga menjadi idola dari anak-anak ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya ya dan masukannya. Saya kebetulan ada suatu hal yang dikerjakan, mohon izin dan permisi dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sama-sama. Semoga sukses selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Baik Ibu, setelah tadi saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini, sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu terwujud? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Mai. Nah, setelah saya melaksanakan coaching tadi tentang indikator yang saya harapkan dan juga telah saya sampaikan bahwa indikator itu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu dari mulai tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dan ide-ide dari coaching yang dari masalah beliau dapat menggali potensinya untuk memecahkan masalah beliau itu sendiri. Oh, begitu ya Bu ya. Beberapa memang betul ya, yang terlihat oleh saya. Tadi Ibu sudah hadir penuh, kemudian sudah mendengar aktif, dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Ibu tadi tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci ya. Dan hasilnya dari coach sendiri bisa ya tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan dengan kalimat atau kata-kata kunci yang Ibu sampaikan. Baik Ibu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Ibu kira-kira? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu Mai. Jadi saya ingin melihat gestur saya menjadi coach, kemudian fokus terhadap coaching, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian itu saja sih yang saya ingin kembangkan. Baik Ibu, mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif itu. Ibu bisa terlaksana yang seperti itu ya Bu ya, pada kegiatan coaching berikutnya. Ya, terima kasih banyak Bu Mai. Sama-sama Ibu, terima kasih untuk hari ini ya Bu. Ya.